Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Sampurasun. Selamat sore semuanya, dengan saya Arini Puspita Dewi Rusulia dari kelas 11 F1 yang akan menyampaikan berita seputar kehidupan sehari-hari dalam kategori pelajar dengan berita Indonesia Darurat Literasi. Di tengah kemajuan teknologi dan penetrasi digital yang masif, Indonesia justru menghadapi darurat literasi. Ironisnya, menurut data UNESCO, Indonesia menempati posisi kedua terbawah dalam literasi global, dengan minat baca masyarakat hanya 0,001%. Di sisi lain, WhatsApp, Instagram, dan TikTok justru menjadi bacaan utama sehari-hari. Fenomena ini menjadi sorotan dalam Erlangga Forum bertajuk Literasi Anak dan Tantangan Era Digital, yang menghadirkan tokoh-tokoh pendidikan dan praktisi komunikasi nasional. Diah Litasari SPD MPD, founder Kubaca dan penggagas Gerakan Anak Indonesia Membaca sejak 2005, mengaku bahwa hasil perjuangan panjangnya belum menunjukkan perubahan signifikan. Ia menyayangkan kebijakan yang menunda pengenalan calistung, baca tulis hitung pada anak usia 1 tahun sampai 7 tahun. Menurutnya, masa emas tersebut sering diabaikan dengan dalih bahwa calistung baru relevan saat anak masuk sekolah dasar. Padahal stimulasi literasi sejak dini justru sangat krusial untuk perkembangan memori jangka panjang anak. Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Neneng Sri Mulyania Rahman, SPSI, praktisi parenting yang aktif mengedukasi orang tua terkait literasi anak. Ia tak menampik peran gawai dalam pendidikan, namun mengingatkan bahwa ketergantungan pada gadget seringkali memperlambat perkembangan kognitif, bahkan melemahkan bonding emosional antara anak dan orang tua. Sementara itu, Haji Neneng Ahtiatul FSAG, MIKOM, CT, praktisi komunikasi dari Bandung, menekankan pentingnya pendekatan literasi yang menyenangkan dan sesuai minat anak. Ia menegaskan pentingnya kegiatan membaca bersama yang mampu menciptakan suasana antusias, serta peran aktif pendidik dan orang tua sebagai contoh dalam budaya baca. Literasi tidak harus selalu berupa teks panjang dan pelajar formal. Ferry Curtis, musisi dan pejuang literasi sejak 2001, memilih jalur musik sebagai media penyebar gagasan literasi anak. Beberapa lagu ciptaannya seperti Mari Membaca, Kepustaka, dan Buku Sahabatku menjadi upaya menyentuh anak-anak melalui medium yang mereka sukai, musik. Ferry berharap agar lagu anak bertema literasi mendapatkan dukungan lebih besar dari media dan industri kreatif. Krisis minat baca di Indonesia bukan hanya soal keterbatasan buku, tetapi masalah sistemik yang mencakup kebijakan pendidikan, pola pengasuhan, dan gaya hidup digital. Jika tidak ditangani sejak dini, Indonesia akan kehilangan generasi yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan berbudaya baca. Langkah nyata yang perlu didorong antara lain: 1. Revisi kebijakan calistung agar bisa diterapkan fleksibel sesuai usia dan minat anak. 2. Peningkatan akses buku berkualitas terutama di daerah pelosok. 3. Penguatan peran orang tua dan guru dalam membangun budaya literasi keluarga dan sekolah. 4. Pemanfaatan media kreatif seperti musik, film pendek, dan animasi sebagai sarana penguatan minat baca. Mengembalikan minat baca bukan hanya tugas pemerintah atau guru, tetapi tanggung jawab semua pihak. Anak-anak Indonesia hari ini adalah penentu kualitas bangsa di masa depan. Seperti kata pepatah, membaca adalah jendela dunia, maka jangan biarkan jendela itu tertutup oleh layar gadget. Sekian dan terima kasih berita yang sudah saya sampaikan. Saya Arini Puspita Dewi Rusulia melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.